Waduh, ada lagi menteri yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi nih guys. Kemarin, akhirnya Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo, Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti. Menteri yang terjerat kasus korupsi ini pun bukan baru 1 atau 2 kali di era kabinetnya Bapak Presiden Jokowi. Bahkan, sudah ada 5 nama dengan yang sekarang menteri yang terjerat kasus korupsi. Siapa aja mereka dan gimana kasus korupsinya akan kita bahas di Vokal Belmondo kali ini. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Kalau kita lihat, korupsi ini bukan barang baru di Indonesia. Ya, kalau kasarnya sih udah kayak makanan sehari-hari aja. Termasuk korupsi di kalangan menteri. Kalau di era Pak Susilo Bambang Yudhoyono, selama 2 periode menjadi presiden, sudah ada 6 menteri yang pernah terjerat kasus korupsi. Di era Pak Jokowi kali ini, dengan tambahan Menkominfo, ini maka hampir mengejar, yaitu dengan perolehan 5 menteri yang terjerat korupsi. Wih, udah kayak kompetisi aja nih, kejar-kejaran. Mari kita bahas satu persatu. Terutama nih, yang paling baru dan masih hangat banget pasti kita bahas. Mari kita mulai dengan menteri yang telah lewat dulu nih. Pertama, ada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang terjerat kasus korupsi terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora pada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI di 2018 lalu. Korupsi yang senilai 26,5 miliar itu diberikan hukuman 7 tahun penjara, denda 400 juta dengan subsidiar 3 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti senilai 18,1 miliar. Yang ini sih cukup fair nih hukumannya. Kita lanjut. Yang kedua, di tahun yang sama, ada juga kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial, Idrus Marham. Ia dinyatakan bersalah lantaran menerima suap terkait proyek PLTU Riau 1 sebesar 2,25 miliar dari pengusaha dan pemegang saham Black Gold Natural Research atau BNR. Dengan kasus itu, ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda 150 juta subsidiar 2 bulan kurungan di tingkat pertama, kemudian naik menjadi 5 tahun di tingkat banding, dan dikasasi akhirnya dikurangi lagi menjadi 3 tahun. Lalu, yang ketiga ini datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri KKP, saat itu yakni Edi Prabowo, terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK atas kasus korupsi ekspor bening lobster atau benur pada 2020. Setelah proses hukum berjalan, Edi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda 400 juta dengan tambahan pembayaran uang pengganti sebesar 9,6 miliar. Lalu selanjutnya, yang cukup amat mengejutkan dan buat saya sih, kasus ini seharusnya mendapat hukuman terberat, yaitu kasus korupsi dana bansos COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial pada 2021 lalu, yaitu Juliari Batubara. Akhirnya, Juliari pun dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar kurungan 6 bulan serta ia diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah 14,5 miliar subsidiar penjara 2 tahun. Nah, selanjutnya nih, yang paling baru, korupsi di Kementerian Kominfo ini, Pak Johnny G. Plate. Ini terjerat kasus korupsi dari Bakti Kominfo. Bakti Kominfo sendiri adalah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi yang merupakan organisasi di bawah Kominfo yang udah ada sejak lama. Dulu sih namanya bukan Bakti ya. Di tahun 2006, organisasi itu dibentuk dengan nama Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan atau BTIP, yang kemudian bertransformasi menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika BP3TI di tahun 2010 hingga akhirnya menjadi Bakti pada 2017. Kasus korupsi di lini Kemenkominfo ini bermula dari ditangkapnya Direktur Utama Bakti atas dugaan korupsi di proyek BTS 4G. Ini adalah proyek yang dibuat dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T dengan membangun 4.200 site BTS. Namun ternyata pelaksanaan proyek tersebut terbukti dibumbui dengan tindakan-tindakan berupa perekayasaan dan pengkondisian baik pembangunan hingga anggarannya. Dan kasus yang menjerat Menteri Kominfo ini pun
Diduga juga terdapat tindakan pencucian uang dari penyediaan infrastruktur BTS 4G dan pendukung Pajet 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo. Sampai kerugian yang ditaksir akibat korupsi ini mencapai 8,32 triliun rupiah. Gimana negara mau maju kalau duitnya dikorupsi terus ya guys? Wajar sih negara sampai harus utang terus nih. Dari kasus korupsinya Johnny G. Plate ini mulai dikait-kaitkan dengan isu politik. Secara Johnny adalah sekjen Partai Nasdem, apalagi 2023 ini adalah tahun politik menuju pemilu dan pilpres di tahun depan. Jadi wajar aja sih, banyak netizen dan media yang mengkaitkan kasus ini dengan politik. Begitupun kalau dilihat 5 mantan menteri yang terjerat korupsi ini, semua juga merupakan kader atau pengurus dari partai, mulai dari Idrus Marham yang merupakan politisi Partai Golkar, Imam Nahrawi yang juga merupakan kader dari Partai PKB, begitupun Juliari Batubara yang juga politisi dan kader Partai PDIP. Lalu Edi Prabowo yang berasal dari Partai Gerindra serta Johnny G. Plate yang berasal dari Partai Nasdem. Jadi, kalau melihat hal itu, semestinya setiap partai politik di Indonesia ini sudah bisa mulai berbenah dan memberikan pendidikan khusus anti korupsi buat para kadernya nih. Biar para kadernya yang nanti akan menjadi pejabat publik anti terhadap korupsi. Oh iya, jangan lupa like dan share dan subscribe juga channel Geolive dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video vokal Belmondo terbaru. Sampai jumpa pemirsa Geolive.